Papi menghentikan mobilnya di tempat yang Sisi tunjuk. Mana teman-teman kamu? Sisi celingukan, sepertinya Sisi datang kepagian deh. Mau Papi tungguin sampai teman-teman kamu datang? Gak usah, gak apa-apa. Papi pergi aja. Nanti teman Papi kelamaan nunggu lagi. Tolak Sisi, gak apa-apa. Lagian masih terlalu pagi juga Papi ke sana. Ya udah terserah Papi. Sisi mau cari toilet dulu ya. Kebelet pipis. Ya udah Papi nyari parkiran juga deh. Sisi pun buru-buru keluar, setengah berlari ia. Mencari toilet di sekitar GR taman kota itu, sementara Papi memarkirkan mobilnya. Dia melihat ke belakang untuk melihat posisi parkirnya sudah benar apa belum. Dirasa masih sedikit mencong, ia memajukan mobilnya agar posisi parkirnya benar-benar pas. Brak. Tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Panik, ia langsung turun dari mobil. Ia melihat dua anak muda terjatuh dari motornya. Maaf, saya nggak lihat depan. Ujar Papi, Bapak gimana sih? Bisa bawa mobil nggak sih? Hardik anak yang membawa motor seraya membangunkan motornya, mendapat respon. Seperti itu, Papi kaget, loh? Saya memang salah nggak lihat depan. Tapi kalian harusnya lihat kalau ada mobil yang lagi parkir, harusnya kalian menghindari, bukan malah nyelonong gitu aja. Bapak udah salah, tapi malah nyalahin orang lagi. Anak itu tak terima. Sementara temannya hanya diam saja. Di belakang, loh? Kan memang kenyataannya begitu, nggak mau tahu. Pokoknya, Bapak harus tanggung jawab. Kamu mau saya antar ke rumah sakit? Ayo, ajak Papi. Pemuda itu mendesis kesal, Bapak jangan main-main ya. Hei. Seseorang tiba-tiba datang. Jaga bicara lo kalau lagi ngomong sama orang tua. Yugis memperingatkan, nggak usah ikut campur lo. Tukas pemuda yang nyaris seperti preman kelakuannya itu, emang bener kan? Elo yang salah. Ada mobil yang lagi nyari parkir bukan dihindari, malah nyelonong aja. Gue ngeliat dari kejauhan, tegas Yugis. Lagian motor lo gak apa-apa, kalian juga gak kenapa-napa. Apa yang harus diganti? Saat akan membalas kata-kata Yugis, pundak pemotor itu ditepuk oleh temannya dari belakang. Itu si Yugis, bisiknya, yang kemudian entah membicarakan apa, lalu terlihat ia menjadi gelagapan. Hari ini Bapak beruntung, saya lagi baik, lain kali bawa mobil yang benar, Pak, ujarnya seraya pergi. Menancap gas motornya, loh, gak jadi minta ganti rugi. Teriak Papi bernada mengejek, makasih ya, Dek. Saya hampir dikeroyok preman-preman cilik itu. Yugis tersenyum, sama-sama. Ngomong-ngomong mobilnya gak apa-apa. Papi sampai lupa memperhatikan mobilnya, syukurlah, gak apa-apaan. Ujarnya sambil mengusap-usap bagian depan mobilnya itu. Kenapa, Pi? Tiba-tiba Sisi datang. Ia langsung terbelalak begitu tahu yang di samping Papi adalah Yugis. Itu tadi Papi nabrak motor. Hah? Motor siapa? Sisi kaget tapi masih lebih panik dengan kehadiran Yugis. Ada tadi preman cilik. Sementara pandangan Papi menuju ke arah tempat perginya anak-anak res tadi, Sisi melompat ke arah Yugis. Apa? Tanyanya tanpa suara. Yugis hanya mengangkat bahu pelan. Ia pun sama kagetnya, ia tidak tahu kalau bapak itu adalah papinya Sisi. Untung ada adik ini, kalau enggak, Papi udah dikeroyok kali. Papi menepuk pundak Yugis yang dibarengi senyum tipis Yugis yang sedikit was-was. Syukurlah Sisi tersenyum getir, kalau gitu saya permisi dulu ya. Om pamit. Yugis terburu-buru. Oh kok buru-buru? Iya, sono cepet pergi. Ujar Sisi sambil merapatkan gigi-giginya. Mau persiapan tanding soalnya, Oh, kamu yang ikut tanding. Pi, kasihan. Mau orang lagi buru-buru. Potong Sisi yang tak bisa lagi menyembunyikan kegelisahannya. Oh ya udah, makasih ya sekali lagi. Yugis mengangguk sambil tersenyum, lalu cepat-cepat berlari pergi. Anak baik, gumam Papi. Boleh tuh jadi mantu Papi. Papi apaan sih? Sisi melangos masuk ke dalam mobil. Ganteng loh itu anaknya. Goda Papi seraya menyusul Sisi.
Riuh gemuruh suara sorak-sorai antar pendukung kedua SMA memenuhi GR. Tak kalah, Zizi dan teman-temannya pun meneriakkan yel-yel sekolah mereka. Pun demikian saat pengumuman pemenang diumumkan, Yugis beserta tim memenangkan pertandingan, suara sorakan semakin menjadi. Pertandingan pun usai semua. Penonton berhamburan menuju ke pintu-pintu keluar. "Girl Ace, gue kayaknya balik sama Yugis deh," ujar Zizi. "Oh, kita balik duluan kalau gitu." Luna dan dua sahabat Sisi pun melambai pergi. Zizi segera berlari menuju tiang taekwondo semanya. Terlihat Yugis tengah menegak air mineral. "Good job." Sisi mengacungkan dua jempol. Yugis hanya tersenyum. "Mau langsung pulang?" tanya Zizi. "Kamu diundang makan di rumah sama Mama?" ujar Yugis. "Kapan Mama pulang?" "Semalam." Zizi mengikuti Yugis untuk membereskan barang-barangnya. "Mau?" tanya Yugis kemudian. "Boleh," anggut Zizi cepat sambil sumringah. "Hai, Tante." "Hai, sayang." Mamanya Yugis mencium kedua pipi Zizi. "Hai, Kak." "Hai." Zizi juga mencium pipi Kak Yuna. Apa terlihat sedang memanggang sesuatu? Ia hanya melambai sambil tersenyum. "Gimana pertandingannya, sayang?" tanya Mama pada Yugis. Yugis tak menjawab. Ia tengah menuangkan jus jeruk dingin untuk Zizi. "Yugis menang don, Tante." Zizi membantu menjawabkan. "Sampai saat ini belum ada yang bisa ngalahin Yugis." "Nesha," ujar Mama singkat seraya menghampiri apa membantunya memasak. Yugis membukakan kursi untuk Zizi duduk. "Yugis nakal tuh, sih," lapor Kak Yuna sambil ngacak-ngacak rambut adiknya itu. Ia lalu meraih apel yang tersedia di meja makan itu beserta buah-buahan yang lain. Yugis memasang tampang kesal, lalu merapikan kembali rambutnya. Ia kemudian duduk di samping Zizi. "Ganti baju dulu, sayang, mandi dulu Kak," ujar Mama. Yugis berdecak kesal, tapi akhirnya menurut juga. Ia bangkit dari tempat duduknya. "Aku mandi dulu ya," pamitnya pada Zizi. Dia ketemuan sama cewek lain tuh di cafe. "Kakak dapat laporan dari anak-anak." Kak Yuna melanjutkan laporannya. "Tenang, kakak ngedukung kamu," bisiknya yang hampir didengar semua orang. "Ketemuan sama Luna yang waktu itu," jelas Yugis seraya berlalu pergi. Zizi hanya terkekeh kecil melihat kedua tingkah kakak beradik itu. Serunya punya kakak, ada yang godain sekaligus jagain. Tapi sayang, kebersamaan ini hanya bertahan beberapa hari di rumah ini sebelum akhirnya orang tua Yugis kembali lagi ke Korea. Itu yang selalu membuat Yugis kesal dan akhirnya membuatnya bersikap dingin pada keluarganya itu. Terdengar hela nafas Mama Yugis. "Entahlah, Tante harus gimana lagi ngadepin anak itu." Dia terus-terusan bersikap dingin. Mama meletakkan satu persatu piring di meja makan. Setiap Tante tanya, gak pernah dijawab. Keapanya juga gitu, di rumah ini dia paling mau komunikasi sama Arte. Ia kembali ke dapur yang hanya berjarak 3 meter dari ruang makan. "Kalau aku ngomong, dia nyahut kok," tukas Kak Yuna. "Iya, tapi sekali-sekali doang kan. Gak tiap kamu ngomong dia sahutin." "Ya emang anaknya gitu, mau digimanain lagi?" Kak Yuna menatap layar ponselnya sambil melahap apel yang tadi dia ambil. "Tolong bantuin ngomong lah, sih, ke dia. Tante kadang suka capek ngadepin sikap dia yang kayak gitu." "Lah, kalian sendiri yang salah. Kenapa nggak peka sama perasaan anak? Dia tuh kesepian, Om, Tante, Kak. Dari kecil, dia ditinggal terus. Dia butuh perhatian dan support kalian. Ya kali gue ngomong gitu. Alamat diusir gue dari sini." Sisi komat kamit dalam hati. Di luar, ia tampak tersenyum miris. Kak Yuna mengangguk setuju. "Dia kan paling nurut sama kamu, Zi." Sisi tersenyum bingung. Setelah acara makan, Sisi membantu Mama merapihkan meja makan. Kak Yuna sudah pergi entah kemana, sementara Apa sedang menghisap rokoknya di halaman belakang yang terlihat dari dapur ke kamar. "Yup," ajak Yugis setelah ia keluar dari toilet. Sisi menoleh sekejap. Ia tidak enak membiarkan Mama Yugis membereskan bekas makan mereka sendirian.
Udah tinggalin aja, sih, tinggal ini doang kok, biar tante yang meresin, ujar Mama Yugis. Angget iya udah, Sisi ke atas dulu ya. Tan Mama Yugis mengangguk sambil tersenyum mengizinkan. Sisi pun menyusul Yugis ke kamarnya yang berada di lantai 2. Mereka sudah terbiasa mengobrol di kamar Yugis dan keluarga Yugis tidak masalah akan hal itu. Kamar Yugis memang tidak terlalu luas, hanya satu ranjang kecil, di depannya terdapat meja belajar dengan satu laptop dan beberapa buku, di samping kasur terdapat meja serbaguna dan satu lemari pakaian yang menghadap ke arah tempat tidur. Khas kamar anak laki-laki, simpel tapi selalu terlihat rapih dan wangi. Cincin yang aku kasih mana? Kok gak pernah dipakai? Ada, aku simpen. Soalnya aku belum tahu harus jawab. Apa kalau Mami nanya? Sisi duduk di kursi belajar Yugis berhadapan dengan kekasihnya. Itu yang duduk di kasur. Jawab aja itu, imitasi. Kamu beli pas jalan-jalan sama teman-teman kamu. Ujar Yugis. Nanti aku pikirin lagi deh, jawab Sisi iseng. Yugis memajukan posisi duduknya lebih mendekat ke Sisi, ia menempelkan dahinya di dahi Sisi, agak keras dasar. Sisi tertawa kecil. Ya kalau Mami sadar itu berlian asli gimana? Bisa mati aku. Yugis tak bisa menjawab, ia memutar lagu romantis di laptopnya yang berada di meja belajar di belakang Sisi, lalu ia membanting tubuhnya di kasur, sementara Sisi mengambil boneka kelinci besar yang terpajang di samping kasur. Boneka itu pemberian darinya saat ulang tahun Yugis tahun kemarin dengan alasan agar Yugis selalu teringat padanya. Hai, Bunyi. Kangen sama aku nggak? Celoteh Sisi dengan menirukan suara karton. Yugis hanya meliriknya geli. Apa kamu, ayah Bunyi? Netawain aku. Emang ada yang lucu? Hah? Sisi mengucek-ngucek boneka besar itu ke muka Yugis. Yugis memberontak, iya. Meraih tangan Sisi, lalu menariknya hingga Sisi hilang keseimbangan dan terjatuh di tepat di atas badan Yugis. Kini wajah keduanya saling berhadapan tepat hanya berjarak 5 cm saja. Mereka pun saling berpandangan sedikit terengah. Sisi merasakan hembusan-hembusan nafas Yugis di wajahnya itu membuat jantungnya bertalu cepat, rasanya seperti suaranya akan terdengar dan degupannya akan terasa oleh Yugis. Ia pun menjadi salah tingkah. Angin bun-bunin ia gelagapan seraya akan bangkit dari atas tubuh Yugis yang proporsional itu. Tapi segera kembali Yugis menariknya hingga ia terjatuh menindih. Yugis untuk yang kedua kalinya